حي على Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Khalifiddin azza wa Allah wa iyyakum jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga saking banyaknya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semuanya, kata Allah, la tuhsuha, tidak akan pernah bisa kita untuk menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, karena kita tidak mampu untuk menghitung nikmat Allah, maka yang wajib kita lakukan adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucap Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Semoga dengan salawat dan salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah kepada beliau, dan semoga kita termasuk salah satu yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Khalifiddin azza Allah wa iyyakum jamaah salat zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teruntuk diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian yang mungkin sampai saat ini kita masih terlalaikan untuk melakukan kebaikan. Teruntuk diri pribadi dan juga kepada kaum muslimin yang sampai saat ini kita mungkin bermalas-malasan untuk menegakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini barangkali kita masih terlalaikan dengan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang sampai saat ini kita yang masih terlalaikan ataupun kita yang masih meremehkan dengan amalan-amalan sunnah, marilah kita bersama-sama untuk selalu bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala bahwasannya tiada balasan yang paling indah yang kita harapkan melainkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini mari kita bertafakur satu ayat dari Al-Qur'an, surat An-Nahl ayat 97. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila sholihan min dzakarin aw untha." Barang siapa yang melakukan amal kebaikan, beramal sholih, min dzakarin aw untha, baik yang mengerjakannya adalah laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan ia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, niscaya kami akan memberikan kehidupan yang layak di dunia, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun,
dan kami akan beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Masya Allah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita ayyuhal ikhwah, bahwasannya setiap apapun yang kita kerjakan dari amal solih, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung memberikan balasan secara di dunia maupun di akhirat. Maka Syekh Muhammad bin Abduh menjelaskan bahwasannya yang disebut amal solih adalah segala perbuatan yang memberikan kebaikan, baik untuk diri kita, keluarga kita, orang lain, bahkan kepada manusia pada umumnya. Itulah yang disebut dengan amal solih. Kemudian Syekh Az-Zamarkashari menyebutkan bahwasannya yang disebut dengan amal solih adalah setiap tindakan, perilaku yang tidak keluar dari akal manusia, dari Al-Quran, bahkan dari As-Sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kitab tafsir Ibnu Katsir itu menyebutkan bahwasannya ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala surat An-Nahl ayat 97 ini adalah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang melakukan amal solih, segala perbuatan kebaikan yang bermanfaat untuk dirinya ataupun kepada orang lain, baik laki-laki maupun perempuan, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung membayar dengan kontan di dunia dan juga di akhirat. Maka Allah katakan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggunakan huruf fa, falanuhyi. Berbeda makna dengan ketika Allah menggunakan wa ataupun summa. Inilah bentuk kedalaman dari bahasa Arab. Kalau fa itu Allah berjanji dengan rentetan waktu yang sangat singkat, langsung dia pak. Tapi kalau wa memakai huruf wa, maka Allah memberikan jeda. Ada rentetan waktu yang harus ditunggu. Kalau summa, rentetan waktunya lebih panjang daripada wa. Maka Allah katakan falanuhyiyannahu. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan langsung berikan kehidupan yang baik di dunia. Kemudian Allah menggunakan kata wa, huruf wa, walanajziyannahum, dan kami akan beri balasan. Kapan? Di akhirat kelak. Maka jangan salah sangka ketika kita betul-betul menginginkan apa yang kita kerjakan selama ini berupa amal solih, ibadah yang hukumnya wajib maupun sunnah. Ketika kita menginginkan kehidupan yang baik, bukan berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti langsung dengan kekayaan yang sangat luar biasa. Jangan disangka ketika kita banyak beramal solih, ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung memberi kehidupan yang kaya di dunia, keturunan yang banyak. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ketenangan dalam jiwanya. Setiap apapun yang dilakukan, yang dilaksanakan di dunia ini, dia akan memberikan ketenangan dalam hidupnya. Jadi ketika kita risau dengan dunia kita, barangkali nilai kedekatan kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala masih jauh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka perbekalilah diri kita dengan memperbanyak amal soleh. Ikhwan fiddin azani Allah wa yakum, jamaah salat zuhur yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka beruntunglah siapa saja
yang mampu untuk menerima tentang suatu kondisi yang Allah berikan kepadanya. Kemudian dia memiliki pikiran bahwasannya ketenangan dalam jiwanya ini, semua yang terjadi ini adalah kehendak takdir Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Imam Ahmad yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bahwasannya Anas bin Malik pernah mendengarkan cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah menzalimi sedikit pun bagi orang yang beriman yang mengamalkan amal solih di dunia. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala akan membalas amal solihnya, perbuatan baiknya itu di akhirat kelak. Sedangkan bagi orang-orang kafir, Allah Subhanahu Wa Taala akan memberinya rizki berupa makanan yang enak, tempat tinggal yang nyaman, harta yang melimpah, karena sebab kebaikannya di dunia. Dan di akhirat kelak Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan memberikan kebaikan di akhirat karena sebab kebaikannya di dunia. Berbeda bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, berbeda ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita orang yang beriman kepada Allah, orang muslim mengerjakan kebaikan di dunia, jangan langsung mengharapkan ganjaran tersebut di dunia. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengganjar yang lebih baik di akhirat kelak. Maka jangan silau pandangan kita, jangan pernah risau pikiran kita ketika melihat orang-orang kafir, kok dunianya lebih mapan, meskipun banyak juga yang tidak mapan. Jangan pernah silau mata kita melihat orang kafir, kok kehidupannya lebih layak ketimbang kita. Allah Subhanahu Wa Taala hanya mengganjar kebaikan mereka yang mereka kerjakan di dunia. Di akhirat tidak ada ganjaran kebaikan sedikit pun oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka beramal sholillah, maka banyak-banyak beribadah, mengerjakan yang wajib maupun yang sunnah, jangan pernah kita remehkan. Kenapa? Sampai Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada orang beriman dan yang beramal soleh. Dalam surat Al-Baqarah ayat 82 Allah Subhanahu Wa Taala sudah berfirman, walladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah, yaitu mereka adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mengerjakan pekerjaan yang baik yang dinilai ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka sesungguhnya tempatnya adalah di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Hum fiha khalidun, mereka kekal dalamnya. Maka siapa saja yang menginginkan dirinya masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita sudah percaya Allah adalah Tuhan satu-satunya yang disembah, Rabb semesta alam, perbanyaklah amal solih, sehingga ketika kematian menjemput kita, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ganjaran yang sangat luar biasa, jannahnya Allah Subhanahu Wa Taala yang kita kekal di dalamnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita semua, ana wa antum, mampu untuk melaksanakan amal kebajikan yang disebut dengan amal solih, baik ibadah yang sifatnya wajib maupun sunnah. Semoga dengan yang sunnah mampu menyempurnakan ibadah wajib kita, dan semoga kita tetap semangat untuk selalu memberikan kebaikan kepada orang lain. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, semoga yang sedikit ini mampu untuk menggugah diri kami pribadi dan juga kepada kaum muslimin sekalian untuk selalu bersemangat dalam meningkatkan keimanan dan amal soleh kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.